Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ansori, NIM 9882025042, kelas 1 TL2. Saya akan menjawab soal pendekatan. Jika di dalam sebuah perjalanan salah satu mahasiswi menemukan batu yang agak besar di tengah jalan, lalu mahasiswi tersebut menyingkirkan batu tersebut, apakah itu termasuk dengan definisi Islam? Jadi, definisi dalam Islam menyingkirkan batu atau suatu objek yang menghalangi dapat membahayakan di jalan sama dengan amal kebaikan, termasuk akhlak terpuji yang menunjukkan rasa peduli terhadap keselamatan orang lain, bernilai ibadah karena menolong sesama dan mengurangi bahaya. Tindakan ini juga mengandung makna salam yang artinya kedamaian dan salamah yang berarti keselamatan. Dengan itu, perlakuan tersebut termasuk definisi Islam. 1. Islam berasal dari 3 akar, yaitu yang pertama aslam yang artinya berserah diri, kedua salam artinya damai, yang ketiga salamah yang artinya keselamatan. Soal kedua, jelaskan Islam mengandung makna-makna dari 3 akar kata. Yang kesatu, aslam yang artinya berserah diri menunjukkan kita para umatnya bahwa Islam mengajarkan kita agar tunduk, patuh, dan ketaatan total kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, yang artinya damai, adalah ungkapan yang menyatukan manusia dengan harapan akan keselamatan dan ketenangan dan hidup berdampingan yang harmonis tanpa permusuhan. Ketiga, salamah yang artinya keselamatan adalah keadaan bebas dari gangguan, di mana Islam adalah salah satu doa dan harapan utama yang merajuk pada keselamatan dunia akhirat. Soal ketiga, pendekatan substansi agama terdapat 3, yaitu A. Kajian Al-Quran dan sejarah Islam. Kajian Al-Quran berfokus pada kitab suci sebagai pedoman hidup, memahami dan menafsirkan Al-Quran termasuk sejarahnya turun atau nuzulul Quran, pengumpulan dan dikondisikan serta kandungannya mencakup sumber akidah, ibadah, etika, dan sumber hukum. Sedangkan kajian sejarah Islam membantu memahami konteks sosial, politik, dan budaya. Pendekatan ini penting untuk bisa mengetahui secara utuh tentang bagaimana Islam terbentuk dan berkembang. B. Kajian disiplin ilmu dan isi. Dalam sejarah terlihat bahwa Islam yang bersumber pada Al-Quran dapat berhubungan ketuhanan di samping masalah alam manusia dan segala sesuatu yang ada, serta upaya pendekatan terhadapnya dengan tumbuh kembang masyarakat luas. Dari persentuhan tersebut lahirlah berbagai disiplin ilmu seperti ilmu kalam yang membicarakan tentang teologi tentang Tuhan, tasawuf yang membahas penghayatan kepada keberadaan Tuhan dan cara untuk memperolehnya secara maksimal, dan falsafah atau filsafat yang merupakan telaah spekulatif yang mendasar tentang segala masalah, terutama tentang hidup dan lingkungannya. Isi utama kalam meliputi esensi Tuhan, sifat-sifatnya para nabi dan rasul, serta masalah-masalah setelah kematian yang didasarkan pada dalil yang meyakinkan dan bukan sekedar kepercayaan biasa. Isi utama tasawuf mencakup penyucian diri dari sifat tercela, pengabdian total kepada Allah, dan penerapan akhlak mulia dalam hubungan dengan sesama manusia, sehingga melahirkan ketenangan jiwa, kebahagiaan, dan kebermanfaatan isi.
Isi filsafat Islam mencakup upaya sistematis untuk memahami kebenaran melalui penalaran rasional dan pengalaman yang menjadi dasar bagi pengembangan berbagai disiplin ilmu mulai dari studi agama hingga sains. C. Kaidah tujuan didatangkan syariat Islam untuk mewujudkan kebaikan dan mencegah keburukan bagi seluruh manusia baik dunia maupun di akhirat, tetapi juga mengatur aspek kehidupan agar tercipta keadilan, kedamaian, dan kesejahteraan, dan memiliki tujuan pokok memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara kehormatan, memelihara akal, memelihara harta. Sekian dari saya menjawab pertanyaan-pertanyaan soal 3 pendekatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.